Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membuat website landing page yang telah kita buat pada video sebelumnya. Mereview kembali website yang kita buat. Nah, berikut ini adalah tampilan section header, ada navigation, kemudian ada text header, kemudian ada section about yang di dalamnya ada mountain dan juga paragraf menggunakan lorem dan juga image tentunya. Kemudian berikut ini adalah tampilan desktop. Ketika kita inspect, ini adalah tampilan mobilenya. Nah, oke ya, mereview kembali website yang telah kita buat pada video sebelumnya. Oke, untuk video kali ini kita akan menambahkan section famous, galeri, dan juga kontak, dan tentunya yaitu footer, karena biasanya website tentunya ada footer ya. Oke, buka kode editor teman-teman. Di sini saya sudah membuka kode editornya, dan buka folder project yang telah kita buat pada video sebelumnya. Nah, di sini ada folder image yang berisi gambar-gambar dan juga folder disk yang berisi folder CSS dan folder JavaScript. Oke, kita buka file index.html-nya, kita buka style.css dan juga file script.js. Kita tutup sidebar-nya menggunakan ctrlb. Kita bagi dua. Nah, oke, selanjutnya kita buat section baru. Kita beri komentar famous. Oke, kita beri section, beri class famous, kemudian kita beri container, kita beri box famous seperti biasa. Nah, di dalam box famous ini akan kita buat 3 kolom, yang berarti kita harus membuat box 3. Untuk setiap box kita hapusnya, kita hapus dulu agar setelah kita buat di bagian box pertama tinggal kita copy paste. Oke, pada box pertama kita akan membuat sebuah image. Ini gimana image ini akan mengambil image misalkan Everest famous, kemudian kita beri di bawahnya H1, kita beri nama Everest Mountain, save, kita cek. Nah, sudah ada ya. Oke, sebelum itu kita harus menambahkan style pada kelas famous-nya. Famous style titik famous, kita beri width-nya 100%. Oh ya, ininya kita bawa ke CSS, width 100%, and height-nya kita beri 100 pH. Save. Oke, kita beri display flex, kemudian align item center. Oke, kemudian di bagian boxnya kita beri text align center, box famous, kemudian box, kita beri text align center, kita cek. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan
memberikan paragraf. Misalkan kita beri lorem 15, kita save, cek, oke. Selanjutnya kita copy paste sebanyak 2 kali. Untuk average-nya kita ubah menjadi Fuji famous, dan ini kita rubah menjadi Fuji famous. Kemudian untuk box ketiga kita rubah menjadi K2 famous, dan ubahnya menjadi K2. Save, kita cek. Nah, sudah terbuatkan. Nah, sekarang kita harus merubahnya menjadi row. Oke, kita beri style pada box famous-nya. Box famous, kita beri display flags. Flags direction-nya kita rubah menjadi row. Justify kontennya kita beri space between. Untuk lainnya kita beri center. Save, kita cek. Nah, sudah berubah. Nah, ini tapi malah nembus ya. Kita harus mengecilkan gambarnya. Kita ke famous, kemudian panggil box famous, kemudian box image. Pertama kita coba width-nya ubah menjadi 100%. Nah, 100% cukup ya. Oke, kita beri margin di setiap box-nya, margin inline seperti biasa, kan 20 pixel. Kita cek. Nah, sip. Oke, kita tambahkan border radius 10 pixel. Kita cek lagi. Oke, nice ya. Kemudian kita beri margin bottom 10 pixel. Kita cek. Oke, cukup. Nice. Nah, ini ukuran desktop. Ketika di ukuran 990, kita akan mengubahnya menjadi satu kolom. Oke, kembali ke kode editor. Berarti di ukuran 990 kita panggil kelas famous, kemudian box famous, and then kita panggil box famous. Untuk flex direction-nya kita rubah menjadi kolom. Save, kita cek. Kita kecilkan menjadi 990. Nah, oke, sip. Oh, mantap ya. Namun di ukuran 990 width-nya kita rubah bukan 100%. Kita rubah menjadi pixel, box famous, kemudian box img. Width-nya kita rubah menjadi 400 pixel. Coba kita cek. Masih terlalu besar. 300. Kita cek lagi. Cukup ya, 300. Oke, nah mungkin harus ada yang diubah di bagian kelas famous-nya. Kelas famous-nya berarti di ukuran 990. Untuk kelas famous-nya bukan 100 VH height-nya.
kita height-nya beri 100% agar mengikuti ukuran kontennya. Nah, oke. Sip. Oke, mantap. Oke, sip. Nah, ini ukuran 990 ke atas. Ini ukuran. Oke, selanjutnya kita beri margin ya, agar tidak terlalu mepet. Di ukuran 990 di bagian box, berarti panggil famous, panggil box famous, kemudian box. Kita beri margin bottom 20 pixel, save, kita cek. Nah, sudah ada jarak. Kita beri 30 saja deh, 30 pixel. Kita cek. Oke, sip. Mantap. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini terlalu mepet, maka di bagian kelas famous kita beri padding topnya, padding left, padding top. Kita beri akan 50 pixel, save, cek. Oke, sip, mantap. Oke, di ukuran 990, di ukuran 768, di ukuran 575, di ukuran 575 cukup. Di ukuran 475 kita kecilkan. Udah, 575 kita kecilkan aja, 575. Jadi kita panggil kelas famous, kemudian box famous, panggil box, kemudian image. Untuk ukurannya kita rubah menjadi untuk yang di 990 300 kita rubah menjadi 250. Dan untuk teksnya kita rubah satu, font size nya kita rubah menjadi 18 pixel, save, kita cek. Oke, cukup ya, 18 pixel. Nah, untuk P nya kita rubah menjadi 14 pixel ukurannya. Font size berarti ya, font size 14 pixel, cek. Nice. Oke, kita kecilkan lagi di ukuran 475. 475 lumayan. Di ukuran 375 kita kecilkan lagi. 375 kita panggil kelas famous, yang di dalamnya ada box famous, kemudian box dan image. Width-nya kita rubah menjadi 200. Dan untuk satunya juga kita rubah, box famous, box, kemudian H1. Font size nya kita rubah menjadi 16 pixel. Dan untuk ukuran P nya kita rubah menjadi 12 pixel. Font size 12 pixel, save, kita cek. Nice. Oke, mantap. Oke ya, sip. Alright, sip.
header sudah, about sudah, famous sudah beres. Selanjutnya kita akan menambahkan section galeri. Section galeri. Oke, kita beri komentar seperti biasa, galeri. Buat section dengan nama galeri, kemudian container box galeri. Nah, ini kita tinggal panggil image ya, image yang 1 sampai 6 kita kopikan saja, kita rubah menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini kita hapus. Oke, kita save, kita cek. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengubah stylenya. Kita ke ukuran desktop, kita beri galeri style, kita panggil kelas galeri, kita beri width-nya 100%. Oke, sementara kita beri height-nya 100 ph. Kita cek. Oke, selanjutnya kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, kita beri flex dulu saja di bagian box galerinya. Box galeri, display flex, kita beli flex crop, save. Oke, kita tambahkan flash galeri, box galeri, kemudian image, kita beri width-nya 100% dulu, kita cek. Oke, coba kita jangan beri 100%, kita beri 300 pixel, save. Nah, sip. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya kita beri justify content center, align item center, save. Kita cek lagi. Oke, mantap. Dan seperti biasa di dalam galeri kita beri display flex, align item center, save. Kita cek lagi. Nice. Oke, ini jangan 300, kita beri 400. Kita cek 300 aja deh. 300, kita beri marginnya kita beri 20 pixel, save. Kita cek. Oke, nice. Kita beri height juga, height-nya kita beri 200 pixel, save. Kita cek. Oke, sip. Terlalu lebar marginnya, kita beri 10 saja. Oke, sip. Nice. Oke. Untuk section famous kita ubah warnanya agar sedikit gelap. Seperti biasa kita akan mengambilnya di sebuah website yang bernama Colors. Oke, tunggu. Ke tools, explore palettes, kemudian kita pilih yang mana ya,
Yang ini saja deh. Kita kopikan di section di style famous, background color, paste, save, kita cek. Nah, oke ya, kurang gelap, kita ganti yang lain. Oke, kita cari yang tapi sepertinya cukup untuk warnanya. Oke, kita rubah warna H1 nya dan juga P tentunya di bagian famous, kemudian box, famous, box, kemudian H1 hanya box, berarti kita berinya di ini color white. Save, kita cek. Nice, oke, mantap. Oke, selanjutnya kita cek dulu ini ukuran desktop, kita kecilkan. Nah, ini ukuran 990 ke bawah. Nah, ini ukuran 768. Sudah otomatis karena menggunakan flex wrap. Oke, sip. Nah, ini harus ada yang dirubah ya. Di ukuran 768. Di ukuran 768 untuk style famousnya kita rubah yang asalnya height-nya 100 VH menjadi 100%. Bukan famous, galeri. Height-nya kita rubah menjadi 100%. Save. Kita cek. Oke, sip. Dan juga kita beri padding. Untuk atasnya kita beri 30 pixel, kanan 0, bawahnya 30 pixel, kirinya juga 0. Save, kita cek. 50 aja deh, 50 pixel. Kita save, kita cek. Oke, sip. 768, di atas 768, di atas 990. Oke, sip. Oke. Nice. Oke, selanjutnya galeri sudah dibuat, kita buat kontak. Seperti biasa, ke file HTML kita buat komentar kontak. Kita beri section kelas kontak, kemudian kita beri kontainer, kemudian box kontak. Oke, di dalam kontak ini kita akan menambahkan sebuah form sederhana. Oke, kita buat misalkan H1 dulu. H1 kontak. Save. Oke, kita beri style dulu pada kontaknya. Kontak style. Panggil kelas kontak, kita beri width-nya 100%, height-nya kita beri 100 VH. Save,
kita cek. Oke, sudah dibuatkan. Kemudian kita beri display flags agar ke tengah dan justify content center. Kemudian kita beri align item center. Save, kita cek. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menambahkan terlebih dahulu sebuah form, yang mana di dalam form ini akan kita tambahkan sebuah table. Di dalam table akan kita buat table row. Di dalam row pertama kita akan menambahkan TD. TD pertama kita akan buat misalkan nama lengkap atau nama saja misalkan. Kemudian di TD kedua atau kolom kedua kita beri input. Ini input tipe teks. Ini harusnya label ya. Label. Nama. Ini for nama. Kemudian kita beri ID nama. Name-nya juga nama. Save, kita cek. Nah, sudah terbuatkan. Kita copy paste. TR-nya sebelumnya akan 2 kali. Untuk ini nama, kemudian email. Kita rubah namanya menjadi email. Tipenya juga menjadi email. Email. Save, kita cek. Nice. Dan yang ketiga kita rubah labelnya menjadi misalkan pesan, dan untuk pesan kita rubah inputnya menjadi text area. Text area. Save. Kita rubah dulu formnya menjadi pesan, name-nya menjadi pesan, ID-nya menjadi pesan. Kita cek. Nice. Oke, selanjutnya kita rubah stylenya. Kita panggil terlebih dahulu kontak. Kontak box kontak. Kita beri display flags direction arrow. Kita cek. Nah, sudah 2 kolom. Kita beri justify content center, align item center. Save, kita cek. Nah, sip. Selanjutnya kita beri ini yang center. Kita beri space around. Oke. Pertama kita akan merubah style kontaknya. Kontak. Inbox kontak. Kemudian kita panggil H1. Font size-nya kita rubah menjadi misalkan 50 pixel. Font width-nya kita berikan bold. Save. Oke. Ini mau bold atau 700 sama ya. Oke, selanjutnya kita rubah bagian inputnya dan juga labelnya. Berarti kita panggil kontak, kemudian box kontak,
panggil form, kemudian kita panggil table, kemudian tr, td, label. Oke, pertama untuk label kita beri font size-nya misalkan 28 pixel. Oops, 28 pixel, kita save, kita cek, terlalu besar. Kita beri 18 pixel aja deh. Oke, cukup ya. 20 pixel. Oke, selanjutnya kita akan memberikan coba kita beri margin inline 20 pixel, save, kita cek. Jangan beri margin inline. Oke, kita beri style terlebih dahulu. Oke, kita beri ini aja ya. Kita buat kolom untuk formnya. Berarti kita panggil kontak, box kontak, kemudian form, table, tr, kita beri display, flex directionnya kita beri kolom, save, kita cek. Nah, oke, mantap. Selanjutnya kita beri margin bottom 10 pixel. Berubah ya. Oke, kita beri style terlebih dahulu aja di inputnya. Untuk input kita panggil kontak, kemudian box kontak, inform, table, tr, td, input. Kita panggil inputnya, kita beri paddingnya kita beri untuk atas kita beri 20, untuk kanannya kita beri misalkan 40 pixel, 20 pixel, 40 pixel, save, kita cek. Nah, ini ya, terlalu besar, kita rubah ininya menjadi 15 pixel, dan untuk ininya kita ubah menjadi 60 pixel, save, kita cek. Nah, lumayan ya. Kemudian text areanya kita rubah juga, kontak, atau untuk text area kita rubahnya di bagian sini ya. Rowsnya kita beri kolomnya kita beri 60. Kita save, kemudian cek. Nah, sip. Selanjutnya kita beri background color terlebih dahulu. Background color, save. Nah, oke. Kita rubah warnanya menjadi white. Oke, labelnya juga kita beri warna white, save. Oke, kita beri margin. Dan kita beri margin bottom misalkan 20 pixel.
kita berubah ya. Berarti margin right, save. Oke, tidak berubah. Kita coba di bagian input, beri margin top, kita beri 20 pixel, save, kita cek. Oke, dan juga margin bottom 20 dan margin top 10, save, kita cek. Oke, dan satu lagi di bagian text area, jadi kontak, box kontak, kemudian form table trtd, kemudian panggil text area, kita beri margin topnya 10 pixel, margin bottomnya 20 pixel. Tidak usah margin bottom, tidak usah, kita beri margin top saja. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menambahkan placeholder. Kembali ke code editor, ke bagian HTML, di bagian input kita tambahkan placeholder. Untuk input pertama kita beri nama, kemudian atau misalkan masukkan nama, kemudian di input kedua kita beri placeholder masukkan email, dan di text area kita tambahkan placeholder juga masukkan pesan, save. Kita cek. Nah, oke, nah ini ada jarak karena kita memberikan padding ya. Padding leftnya coba kita hapus. Padding left kita beri 0. Cek. Oke, sip. Kita tambahkan untuk right-nya, atau kita beri 20 pixel aja. 20 pixel, save. Kita cek. Oke, untuk rest area juga kita beri padding left 20 pixel, save, kita cek. Oke, nice. Oke, sip, placeholder sudah dibuat. Nah, ini kalau kalian perhatikan keluar autocomplete ya. Kita akan menghilangkannya. Caranya ke bagian input, kita beri autocomplete off, sama yang lainnya juga kita beri autocomplete off, dan text area juga kita beri autocomplete off, save. Kita cek, kita klik, nah tidak keluar ya. Oke, sip. Ini untuk pesan kita tambahkan padding juga, padding topnya 15 pixel, save, kita cek. Oke, sip. Nah, ini tampilan desktop, kita kecilkan. Nah, di ukuran 768 kita akan buat satu kolom di ukuran 768. Kita panggil kontak, kemudian kita panggil box kontak, kita panggil coba di box kontak terlebih dahulu, kita rubah flex directionnya menjadi kolom, save, kita cek. Oke, sip. Selanjutnya kita jadikan kita jadikan center. Caranya
kita coba ambil tr, ketik ambil kontak, box kontak, kemudian form, kemudian table pakai titik, table tr, kita beri text align center, save, kita cek. Nah, agak aneh nih. Oke, berarti untuk di ukuran 768 ke bawah kita jangan buat center, seperti ini aja. Kita beri margin bottom pada H1 nya, kontak, kemudian box kontak H1, margin bottom 30 pixel misalkan, kita cek. Oke, sip, nice. Kita beri di ukuran 768 untuk kontaknya kita rubah menjadi 100% height-nya, dan paddingnya untuk atas kita beri 50 pixel, kanan 0, bawah 50 pixel, kiri 0. Save, kita cek. Oke, kita beri 100 pixel aja deh, 100 pixel, cek. Oke, sip. Margin bottomnya kita tambahkan 50. Oke, sip, mantap. Di atas 768 seperti ini. Ketika di bawah 768 satu kolom. Ketika di ukuran 575 kita akan mengecilkan formnya 575 famous, kemudian masalah kontak, box kontak, kemudian form, table, tr, id, input. Kita beri paddingnya 10 pixel. Untuk kanannya kita beri 50 pixel dulu, 15 pixel bawahnya, dan 20 pixel untuk kirinya. Kita cek. Oke, ini sudah cukup. Untuk pesan, untuk text area juga kita ubah, kontak, box kontak, form, table, tr, td, text area, td, text area. Untuk padding left nya kita beri 0, atasnya kita beri 15 pixel, kanannya kita beri 40 pixel, bawahnya kita beri 40 pixel, coba kita beri 15 pixel, 20 pixel, save. Terlalu besar, kita beri 20 pixel, save. Berarti untuk ini di bagian HTML kita hapus, kita akan buat di stylenya. Berarti di ukuran desktop kita akan berikan, kita hapus dulu ini, padding untuk topnya 15 pixel, kanannya 60 pixel,
bawahnya 60 pixel, untuk kiri 20 pixel. Save. Kita besarkan. Terlalu kecil, kita beri 100. Save. Kita cek, masih terlalu kecil. 200 deh. Nah, sip, 200. Oke. Di 575 kita ubah. Ini bukan 200 tapi coba 150. Save, kita cek. Oke, cukup. Di ukuran 375 kita kecilkan lagi. Kita kopikan saja. Pindahkan ke ukuran 375. Di bagian text area kita rubah menjadi 100 pixel. Dan untuk input kita rubah menjadi 40 pixel. Save, kita cek. Nah, oke. Ya, lumayan lah ya. Oke, untuk 375 H1-nya kita kecilkan. Kontak, box kontak H1. Font size-nya kita kecilkan menjadi 28 pixel. Ya, oke. Ya, lumayan lah. Kita beri padding. Padding topnya kita beri. Dan untuk atas kontak 100 pixel. Untuk ini kita tambahkan 120 pixel. Oke, save, kita cek. Oke, mantap, sip. Oke, untuk navigation selesai, text header juga sudah selesai, untuk about sudah selesai, galeri sudah, galeri famous sudah, kemudian galeri sudah, dan kontak juga sudah. Terakhir kita akan membuat sebuah footer. Footer kita besarkan terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat sebuah footer. Oke, kita beri tanda komen footer. Oke, untuk footer kita beri P saja. Kemudian kita beri copyright. Copyright berarti kita buat N, kemudian copy, kemudian dikit prayoga misalkan 2022. By Diki. Jangan dipegang deh, mau dimasteri. Nah, sip, save, kita cek. Oke, sudah muncul. Tinggal kita beri style. Kembali ke atas, putar H1 P, text align center, kita cek. Oke, sudah ke tengah. Kemudian kita beri padding top 20 pixel, 20 pixel, 0. Save, kita cek.
Nice, sip, mantap. Terakhir kita akan menambahkan warna. Kita akan samakan seperti background color yang ada pada section kontak. Kita kopikan, paste di footer, save, kita cek. Oke, terakhir kita akan menambahkan warna white, save. Nice, oke, mantap. Oke, sip. Mending kita rubahnya menjadi warna putih saja. Kita cek, coba warna putih. Oke ya. Ya, oke lah, bagus warna putih. Oke. Kita hapus. Save. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan untuk warna kita samakan seperti yang di background color about. Jadi untuk yang putih kita rubah dan samakan background colornya seperti background color pada section about. Oke, galeri, kemudian footer, save, kita cek. Oke, sip, mantap. Oke, nice. Kita review kembali. Ini ukuran desktop sudah kita buat. Dan ini adalah ukuran mobile. Sip. Oke, mantap, sip. Oke. Yap. Nah, kalau kalian perhatikan link ini ketika kita klik belum bekerja ya. Nah, yang saya inginkan adalah ketika link ini diklik maka akan mendirect atau mentargetkan ke setiap section. Jadi kalau ketika kita klik about maka akan beralih ke section about. Adapun ketika kita klik link famous maka akan ke section yang famous. Oke, caranya kita kembali ke code editor. Oke, di setiap section kita beri ID. Ini about. Kemudian untuk beranda kita beri di bagian body. Kita beri misalkan home. Body sudah, about sudah, kemudian famous kita beri ID juga famous, kemudian galeri kita beri ID juga galeri, dan untuk kontak juga kita beri ID kontak. Save kita. Selanjutnya kita beri pagar. Untuk beranda kita beri pagar home. Untuk about kita beri pagar about. Untuk famous kita beri pagar famous. Untuk galeri kita beri pagar galeri, dan kontak kita beri pagar kontak. Kemudian save, kita cek. Ketika diklik misalkan about, nah akan balik ke about. Adapun ketika kita klik famous maka akan balik ke famous, ke galeri, kemudian kontak, ke bagian kontak.
Untuk beranda ini tidak akan tidak akan ada yang berubah karena halaman home ya berarti paling atas ya. About beranda. Oke, sip. Link sudah kita buat. Oke, untuk video kali ini cukup ya. Untuk video selanjutnya dan juga video terakhir pada materi pembuatan website landing page ini, yaitu kita akan menambahkan sebuah animasi, yang dimana animasi tersebut kita ambil dari sebuah website yang bernama Animate. Kita cari yang animate titik style. Nah, ini animate titik style. Kemudian yang kedua adalah AOS atau animate on scroll. Nah, ini animate kita akan pakai ketika website di refresh, dan AOS kita akan pakai ketika website di scroll. Jadi ketika scroll maka akan ada animasi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Gitu. Oke. Untuk video kali ini sekian, dan saya rasa cukup. Terima kasih sudah mengunjungi channel Ngoding Mastery. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu part 3 atau part final ya. Oke, terima kasih.